Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, Farhan Fahrul Roji dan Rosalita akan menjelaskan atau akan menguraikan tentang al-mustaraq al-lafzi, al-addad dan taradub di dalam Al-Qur'an. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang al-mustaraq al-lafzi, al-addad dan taradub. Al-mustaraq al-lafzi adalah sebuah kata atau satuan ujaran yang mempunyai makna lebih dari satu kata. Secara etimologi, kata polisemi atau dalam Indonesia diadopsi dari polisemi bahasa Inggris. Sementara polisemi diambil dari bahasa Yunani. Poli yang artinya banyak, bermacam-macam, dan semi yang berarti arti. Seperti yang ada beberapa pendapat seperti Fatimah mengatakan polisemi adalah suatu kata menunjukkan memiliki lebih dari satu makna, dan polisemi ini berbeda dengan homonim. Adapun menurut J.D. Pereira, polisemi adalah ujaran dalam bentuk kata yang mempunyai makna berbeda-beda tetapi masih ada hubungan dan kaitan antara makna-makna yang berlainan tersebut. Misalnya kata kepala dapat bermakna kepala manusia dan kepala sarung. Walaupun di antara keduanya memiliki kemiripan, namun dalam kajian bahasa Arab, polisemilah yang dimaksud dengan al-mustaraq al-lafzi. Karena polisemi merupakan satu kata yang memiliki banyak makna, sedangkan homonim hanya merupakan kumpulan dari kata-kata yang tidak memiliki kaitan apa-apa antara satu dengan yang lainnya. Berikut contoh polisemi dalam bahasa Arab. Seperti kata doroba memiliki arti berdenyut atau mengepung atau memikat. Menembak, memukul, menyengat, cenderung, menentukan, mengetuk, membuat, berjalan, atau mengalihkan. Terus kata tawalla memiliki arti berkekuasaan, menaruh perhatian, mengandalkan diri, mengerjakan, mengemudikan, dan memimpin. Dan terakhir kata lisan memiliki arti lidah, bahasa, surat, risalah, reputasi, fasih, dan juru bicara. Selanjutnya ada al-addad atau kontranim, merupakan fenomena yang terdapat dalam bahasa, yakni sebuah kata yang dapat memiliki beberapa makna. Istilah kontranim berasal dari kata kontra, berarti bertentangan, dan anoma Yunani kuno berarti nama. Anoma itu berasal dari bahasa Yunani kuno berarti nama. Dalam bahasa Arab, al-addad adalah mukhalifah yang artinya berlawanan atau kontradiksi. Kata al-addad yaitu pertentangan atau berlawanan maknanya dalam satu kalimat. Sedangkan menurut Haidar, al-addad adalah suatu kata dengan makna yang saling berlawanan, dan menurut Kamaluddin menyebutkan bahwa al-addad sebagai bagian dari mustaraq al-lafzi atau lafaz yang bergabung yang memiliki hubungan pertentangan karena persamaan lafaz, sehingga dikategorikan sebagai hubungan satu untuk semua. Selanjutnya ada kata taradifu, artinya sinonim. Taraduf huwa lafdul mutaaddi li ma'na wahidin. Artinya lafaznya banyak sedangkan maknanya satu, atau biasa disebutkan sinonim. Contoh lafaznya al-laisu, al-asadu yang berarti singa, al-ustadu, al-mudarrisu, al-muallimu, al-muaddibu berarti pendidik atau guru, al-hirru, al-kittu yang berarti kucing. Asal kata taraduf yaitu masdar dari arifdu dalam bentuk roda fayardifu yang artinya mengikuti sesuatu. Dalam surat Al-Anfal ayat 9, murdifin diartikan dengan datang berturut-turut. Apabila saling mengikuti dikatakan at-taradifu, yaitu isim fa'il lil musyarakah. Selanjutnya, penguraian kalimat al-mustaraq al-lafzi, al-addad, dan taraduf dalam Al-Quran akan dijelaskan oleh Saudari Rosalita. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penguraian kalimat al-mustaraq al-lafzi, al-afdad, dan at-taraduf di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu al-mustaraq al-lafzi atau yang bisa kita kenal dengan polisemi.
Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Farhan Fahrul Razi bahwasanya polisemi merupakan kata yang memiliki beberapa makna. Di sini kita bisa bagi menjadi 3 bagian ya, yang contohnya buat yang di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu musytarok yang mempunyai arti beberapa makna. Seperti pada contoh lafaz ummah. Seperti halnya contohnya dalam Quran surat Hud ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walain akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatil layakulunna ma yahbisu. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan sesungguhnya jika kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan. Dalam lafaz ummah pada Quran surat Al-Hud ayat 8 bisa diartikan al-amada, menyediakan, dan walhin yang artinya ketika. Dan juga bisa yang kita lihat di contoh kedua yang lebih jelas lagi yaitu pada Quran surat An-Nahl ayat 120 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummah, yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam. Dalam lafaz ummah Quran surat An-Nahl ayat 120 bisa kita artikan sebagai al-imam alladzi yuqtada bih, atau yang artinya seorang imam yang diikuti. Berbeda dengan artinya berbeda artinya dengan Quran surat Hud ayat 8 tadi. Seperti itu contoh polisemi ya. Lanjut masuk pada bagian kedua yaitu musytarok yang mempunyai arti berlawanan. Contohnya seperti lafaz as mempunyai beberapa makna. Seperti contohnya yang terdapat dalam Quran surat At-Takwir ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza as. Shadaqallahul azim. Artinya demi malam apabila hampir meninggalkan gelapnya. Dalam lafaz as bisa diartikan dengan akbalu mendekati atau adbaru mengatur. Dan bagian ketiga yaitu musytarok yang mempunyai 2 makna. Contoh diantaranya yaitu pada Quran surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subhana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, dalam lafaz jahadu bisa bermakna orang-orang yang berjihad dalam menegakkan syariat Islam, atau bisa juga bermakna orang-orang yang berperang dalam Islam. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, kita akan membahas tentang kontranimi atau antonim. Selanjutnya yaitu kontranimi, antonim atau biasa yang kita sebut al-afdad. Antonimi di dalam Al-Quran bisa kita dapatkan pada Quran surat Al-Luqman ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Shadaqallahul azim. Nah, dalam ayat 10 terdapat antonim yaitu pada kata as-samawat dengan al-ardi atau bumi. Kata ini merupakan antonim jenis binari antonim atau tadaduhad atau antonim mutlak. Jika ada langit pasti ada bumi. Dan kata ini tidak merupakan antonim bertingkat karena tidak mungkin ada kata sangat langit atau kurang langit. Dan kata ini juga tidak masuk dalam kategori antonim bagian karena langit bukan bagian dari bumi. Dalam kata langit Allah menggunakan jamak samawat dari kata tunggal sama'ah. Sedangkan Al-Quran menggunakan bentuk tunggal dalam kata bumi yakni al-ardu yang berarti satu bumi. Selanjutnya yaitu at-taroduf atau sinonim. Lafaz-lafaz taroduf yang sering kali kita jumpai dalam Al-Quran yaitu seperti kata al-khauf dan al-khosyah yang artinya takut. Kedua kata ini memiliki arti yang sama,
Tetapi kata al-khosyah lebih tinggi atau lebih kuat makna ketakutannya dari kata al-khauf. Seperti contoh dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Shadaqallahul adzim. Yang artinya dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut terhadap hisab yang buruk. Nah, dalam ayat ini memberitahukan bahwa sesungguhnya al-khosyah dihususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebab lafaz al-khosyah itu berfaedah memuliakan, sedangkan lafaz al-khauf berfaedah melemahkan atau dhaif. Sekian dari kelompok 13. Apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun masih kurang jelas ataupun memberikan kritik juga saran, sangat kami persilahkan. Terima kasih.